because you could potentially have a brother and sister marrying. I love that child more than life itself. He also added that he was going to sue me for libel and slander. It was a violation of him into me. He didn't give me a choice. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film dokumenter yang berjudul Our Father, di mana seorang dokter spesialis kesuburan yang telah menanam benih ke ratusan wanita dan mereka yang terlahir meminta keadilan karena merasa dirugikan. Akankah mereka mendapatkan keadilan? Dan apakah dokter itu dapat dipidana? Langsung saja ke inti ceritanya. Namanya Jacob. Dia adalah wanita yang sangat cantik, rambutnya pirang, dan mempunyai mata biru yang indah. Namun seiring beranjak dewasa, dia mulai menyadari kalau dia tidak seperti orang tuanya, di mana kedua orang tua Jacob nyatanya mempunyai rambut warna hitam. Akhirnya dia memberanikan diri untuk menanyakan kepada orang tuanya apakah dia anak kandung mereka atau justru anak angkat. Orang tua Jacob awalnya meyakinkannya kalau dia adalah anak kandung mereka. Namun ketika Jacob berumur 10 tahun, orang tua Jacob akhirnya menceritakan kalau dia hasil dari donor sperma. Ibunya Jacob menceritakan, di tahun 1974, dia melihat berita tentang seorang dokter spesialis kesuburan yang bernama Dr. Klein. Dan dia sangat terkenal di Indianapolis, di mana Dr. Klein ini telah berhasil mengobati masalah kesuburan kepada ribuan pasangan. Dan akhirnya, ibunya Jacob memutuskan pergi ke Dr. Klein untuk inseminasi buatan. Hal ini diakibatkan suaminya yang tidak subur. Setelah menjalani terapi dengan baik dan diberikan sperma yang mirip dengan sperma suaminya, akhirnya ibunya Jacob berhasil hamil. She's my everything. I love that child more than life itself. Sampailah di mana Jacob berumur 19 tahun. Tiba-tiba ia mengatakan keinginannya memiliki saudara. Mengetahui cerita dari ibunya tentang dokter residen atau pendonor sperma yang bisa mendonorkan sperma sampai 3 kali. Ia pun mulai mencari informasi tentang itu. Meskipun pada saat itu belum ada tes DNA. Dia berharap mempunyai saudara, karena besar kemungkinan dia memiliki 1-2 saudara dari pendonor yang sama. Jacob begitu antusias. Ia langsung menelepon ke kantor Dr. Klein untuk mencari informasi ayah biologisnya agar bisa mencari tahu saudara-saudaranya. Namun sayangnya Dr. Klein memberikan info kalau dokumen ibunya telah dimusnahkan. Merasa tidak mempunyai harapan, Jacob pun akhirnya melanjutkan hidupnya seperti biasa. Ia kemudian menikah dan mempunyai anak. Sampailah di tahun 2014, di mana Jacob pada waktu itu berumur 25 tahun. Ia akhirnya menemukan 23andMe, di mana penggunanya bisa melakukan tes DNA untuk mengetahui saudara-saudaranya. Dan akhirnya Jacob pun melakukan tes DNA. Dan setelah hasilnya keluar, ia sangat bahagia. Namun ia pun merasa khawatir karena ternyata dia langsung terhubung dengan 7 saudara-saudaranya. Dan itu jumlah yang sangat banyak dari yang seharusnya. Ia pun langsung menghubungi saudara-saudaranya untuk memulai penyelidikan agar mendapatkan informasi lebih dalam. Tentu saja ini dikarenakan jumlah saudaranya yang lebih banyak. Dan hasil penyelidikan mereka menunjukkan kalau ternyata mereka terhubung ke satu orang yang bernama Sylvia. Dan Sylvia ini ternyata memiliki ikatan saudara dengan Dr. Klein. Hal ini tentu saja membuat mereka curiga dengan Dr. Klein. Mereka beranggapan kalau Dr. Klein adalah ayah biologis mereka. Swinford is Donald Klein's mother's maiden name. Setelah itu, Jacob mengajukan keluhan ke Kejaksaan Agung tentang Dr. Klein. Namun sayangnya, jawaban dari Kejaksaan Agung, keluhan Anda akan ditindaklanjuti. Dan nyatanya, mereka tidak pernah menginfokan progres dari keluhan Jacob. Tidak menyerah, Jacob pun menghubungi beberapa awak media untuk mengangkat berita ini. Namun sayangnya, selalu ditolak. Tiba-tiba harapan Jacob kembali muncul saat melihat pembawa berita yang bernama Angela.
Ia pun langsung menghubungi Angela lewat Facebook. Setelah Angela membaca pesan dari Jacob, ia pun sangat empatik dengan Jacob dan bersedia untuk membantunya. Tak lama Angela pun langsung menelepon ke pihak Dr. Klein untuk meminta sampel DNA Dr. Klein. Hal ini diakibatkan Dr. Klein selalu mengelak kalau dia ayah dari Jacob dan saudara-saudaranya. Tentu saja Dr. Klein menolak mentah-mentah. Angela akhirnya menaikkan berita tentang Jacob dan saudara-saudaranya. Namun karena tidak mempunyai bukti, Angela tidak menyebutkan nama ayah biologis mereka. Setelah pemberitaan muncul, akhirnya dua anak dari Dr. Klein menghubungi Jacob. Mereka meminta untuk bertemu. Di sana mereka menceritakan kalau Dr. Klein memang ayah biologis mereka, namun jumlahnya tidak lebih dari 10. My father, and not a donor. And you really have no idea who you are anymore. Setelah pertemuan itu, Dr. Klein pun menghubungi Jacob dan saudara lainnya untuk bertemu dengannya. Jacob tahu persis kalau di dalam tasnya Dr. Klein ada pistol. Hebatnya Dr. Klein tidak menunjukkan emosi sedikit pun. Satu dari mereka bertanya tentang riwayat penyakit yang diderita Dr. Klein, karena beberapa dari mereka mengalami keluhan autoimun dan yang lainnya. Dr. Klein mengatakan kalau mereka tidak usah khawatir karena dia tidak mempunyai riwayat penyakit apapun. Kemudian anak lainnya menanyakan kenapa Dr. Klein melakukan inseminasi buatan menggunakan spermanya sendiri. Ia menjawab kalau dia hanya berniat untuk menolong karena empatik melihat para ibu yang begitu frustasi. Ia pun menjelaskan kalau saudara-saudara mereka tidak lebih dari 15 orang. Sick individual that puts themselves in that position to be able to do that. Dr. Klein adalah seorang penatua gereja. Dia pun terkenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Karena itulah dia begitu dihormati di Indianapolis. Karena pemberitaan di media tentang Jacob dan saudaranya terus muncul, hal ini tentu saja mulai mengganggu Dr. Klein. Ia pun kemudian mengirim email kepada Angela. Ia mengingatkan agar berhati-hati dengan pemberitaannya. Karena Dr. Klein dilindungi himpunan kedokteran. Jadi pemberitaan itu akan terhitung sebagai pencemaran nama baik. Setelah itu Dr. Klein pun menghubungi Jacob. Ia meminta agar menghentikan pemberitaannya. Tentu saja Jacob menolak. Ia justru bersemangat untuk menyerang kembali Dr. Klein. Meskipun hal ini bisa menghancurkan keluarga Dr. Klein. Ia pun kemudian menanyakan keluhannya ke Kejaksaan Agung. Namun sayangnya belum ada jawaban sedikit pun. Dan akhirnya Jacob menginvestigasi sendiri segala sesuatu yang berhubungan dengan Dr. Klein. For the next couple of weeks had a complete identity crisis. Akhirnya Angela mengirim email kepada Dr. Klein. Angela bilang kalau dia akan menceritakan semua kisah Jacob dan saudara-saudaranya ke publik. Ia meminta Dr. Klein untuk mengakui perbuatannya. Membaca email dari Angela, Dr. Klein meminta agar bisa menemuinya. Mereka pun bertemu di tempat yang tidak jauh dari kantor Angela. Di sana Dr. Klein meminta kepada Angela agar tidak menyiarkannya, karena bisa merusak keluarga Dr. Klein dan tentu saja bisa mencoreng namanya sebagai penatua gereja. Tentu saja Angela menolak. Angela merasa kalau ini adalah hal yang sangat besar yang harus terungkap kebenarannya. Setelah pertemuan itu, teror pun mulai berdatangan pada Jacob dan saudara-saudaranya. Mulai dengan Jacob, di mana ia mendapati keempat ban mobilnya sudah lepas. Anak yang lain yang mempunyai file Google tentang Dr. Klein tiba-tiba hilang. Dan saudara yang lainnya pun tentu saja mendapatkan teror. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk mengungkap kebenaran. Bahkan mereka ingin mengekspos semua rahasia Dr. Klein. Di masa lalunya, di tahun 1963, Dr. Klein ternyata pernah menabrak anak hingga tewas, namun tidak dipenjara. Sejak saat itu, ia menjadi sangat religius, hingga akhirnya menjadi penatua gereja. I feel like he's hiding something more sinister. Jacob akhirnya menemukan hal yang sangat mengejutkan tentang Dr. Klein. Ternyata Dr. Klein menganut ajaran Quiverful, yaitu ajaran yang mengharuskan mempunyai anak sebanyak mungkin untuk menjadi perwakilan Tuhan. Karena bagi penganutnya,
wanita hanya wadah untuk berkembang biak saja. Mendapat fakta itu, Jacob dan Angela terus mendesak ke Kejaksaan Agung untuk menindak kasus yang dialaminya dengan Dr. Klein. Namun lagi dan lagi, Kejaksaan Agung tidak menanggapi mereka. Hingga akhirnya Angela memutuskan untuk menghubungi Jaksa Wilayah Marion County. Dan betapa terkejutnya Angela, berdasarkan hukum yang berlaku, ternyata tidak ada undang-undang yang mengatur tentang kasus mereka dengan Dr. Klein. Beberapa hari setelah itu, Angela akhirnya mendapat informasi, ternyata beberapa saat sebelumnya, Dr. Klein pernah diminta pernyataan oleh Kejaksaan Agung. Dan ternyata, pernyataan Dr. Klein menyatakan kalau dia bukan ayah biologis, bahkan tidak pernah mendonorkan spermanya. Tentu saja Angela tahu kalau Dr. Klein berbohong. Dengan itu akhirnya Kejaksaan Wilayah Marion County menemukan celah untuk menjerat Dr. Klein dengan tuduhan membuat pernyataan dan dokumen palsu. Kemudian Jaksa Wilayah mulai menginvestigasi Dr. Klein dan mengambil sampel DNA-nya. Dan mereka pun akhirnya bisa mendapatkan sampel DNA-nya. Ini bukan sebuah kejutan untuk Angela, Jacob, dan saudara-saudaranya. Dan nyatanya, hasil tes DNA menunjukkan kalau Dr. Klein mempunyai kecocokan hingga 99%. Pengadilan Dr. Klein pun akhirnya diadakan atas tuntutan menghalangi keadilan itu sendiri. Jacob dan saudara-saudaranya tentu saja berharap kalau Dr. Klein dipenjara. Namun, karena Dr. Klein sangat berpengaruh di daerah tempat tinggalnya dan dikenal baik oleh masyarakat, ia mendapat banyak dukungan dari anggota keluarga, mantan pasien, anggota komunitas, dan tentu saja dari gereja. Mereka pun serentak untuk mengirimkan pembelaan ke pengadilan. Dan sangat disayangkan, ternyata hakim sangat empati kepada Dr. Klein dan hanya menjatuhkan hukuman ringan atas tindakan kejahatannya. Jadi, Dr. Klein pun hanya menjalani masa percobaan. Dendanya pun tidak banyak, hanya $500. That this was some sick. Melalui beberapa orang yang pernah bekerja dengan Dr. Klein, mereka menceritakan kalau Dr. Klein mempunyai riwayat penyakit, yaitu tangan yang sering bengkak dan radang sendi. Melalui bank sperma, jika 30% pria tidak berhasil menjawab pernyataan terkait penyakit keluarganya, seperti buta warna, penyakit lainnya, bahkan kanker. Kemudian anak lain juga berpikir Dr. Klein mempunyai autoimun. Bahkan spermanya saja tidak diperbolehkan didonorkan oleh bank sperma. Like, how dare you? My children and I were both diagnosed with a genetic disability. Dan akhirnya setelah melakukan tes DNA, ditemukan 44 dokter lainnya yang melakukan donor spermanya sendiri untuk inseminasi buatan kepada pasien kesuburan. Dan saat akan didokumentasikan lewat film, terbukti Dr. Klein lah yang paling produktif, yaitu 94 keturunan. Di tahun 2018, para ibu dan anaknya sukses meloloskan perundang-undangan di Indianapolis yang membuat donor gelap menjadi inseminasi ilegal. Dan semoga tidak ada lagi orang yang dirugikan atas ini. Menurut kalian, apakah ajaran yang dianut oleh Dr. Klein itu salah? Atau memang ada orang-orang yang ingin merusak regenerasi yang tidak sehat melalui dokter sperma ilegal? Silahkan komen di bawah. Terima kasih yang sudah mendukung. Semoga selalu sehat. Dan film pun tamat.